Elshinta News and Talk. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait dengan batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah. Bagaimana sebenarnya menanggapi putusan ini dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah? Kita akan jumpai penggugat uji materi pasal 30 UU nomor 14 tahun 2005 yang juga merupakan guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono. Elshinta News and Talk. Pak Hartono, MK sudah mengetok palu, artinya sudah menolak permohonan uji materi yang dilakukan oleh Pak Hartono. Tapi ada tidak lanjut sebenarnya, ada rekomendasi lain dari MK. Bagaimana sebenarnya menanggapi putusan MK ini, Pak Hartono? Halo Pak Hartono, bersama kami? Ya, terputus ya, sepertinya komunikasi kami dengan Pak Hartono. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Hartono untuk berbincang bersama kami. Pak Hartono ini merupakan salah satu guru di salah satu sekolah di Semarang, guru SMA Negeri 15 Semarang yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dimana di situ terdapat perbedaan usia, ya, usia pensiun antara guru dan dosen. Dimana kalau disebutkan ada banyak sebenarnya pasal-pasal ini kita akan bahas dan ternyata MK menolak. Namun ada rekomendasi lain dari MK yang berharap agar kemudian MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru itu hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Karena usia guru tidak sampai 65 tahun ya, nanti akan kita bahas. Kami juga undang Anda, silakan ingin berbincang atau ingin berpendapat juga boleh terkait dengan isu ini via telepon di 021 586 9000 atau juga di pesan singkat ya di 081 180 6543, serta juga mention Twitter kami di @radio_elshinta untuk turut berbincang dan menyampaikan kepada kami terkait dengan isu yang sedang kita bahas kali ini. Kami undang juga ya kepada kami untuk berbincang ya. Memang berkaitan dengan hal tersebut kami update kembali ya. Barangkali pendengar juga belum terlalu menyimak isu ini. Memang sebelumnya memang ada isu berkaitan dengan langkah dari Pak Hartono ini untuk melakukan uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 30 yang berkaitan terutama menyoroti berkaitan dengan usia pensiun. Dan kami sudah terhubung dengan Pak Hartono. Halo Pak Hartono, selamat siang. Iya, selamat sore Mas Junior, selamat sore pendengar. Ya Pak Hartono, bagaimana menanggapi putusan MK ini? Kan sudah ada ketok palu kalau putusan MK ini kemudian dibatalkan ya, atau ditolaklah uji materi yang disampaikan oleh Pak Hartono. Bagaimana Pak Hartono menanggapinya? Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, saya ingin membedakan antara diri saya selaku yang melakukan uji materi dengan saya sebagai seorang guru yang dalam hal ini melepas baju saya saat melakukan uji materi tersebut. Sebagai seorang yang melakukan uji materi atau seorang guru yang melakukan uji materi tersebut sudah final, barangkali saya menyampaikan bahwasanya saya menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi karena ini bentuk penghormatan saya sebagai warga negara terhadap sendi kenegaraan yang memang berwenang atau diberi kewenangan untuk menetapkan hal tersebut, yang semua keputusannya bersifat final and binding. Hanya saja ketika kemudian saya mengamati baju yang berbeda, di mana saya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut, maka
kalau ini yang ditanyakan, saya menyampaikan beberapa hal di sana, Mas. Ya. Jadi apa, Pak? Gini, hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, benar Mahkamah Konstitusi itu membacakan putusan perkara nomor 99 yang saya ajukan. Ya. Saya sampaikan bahwa perkara ini saya ajukan bukan karena ambisi, bukan sama sekali, tapi karena kegelisahan batin. Guru dan dosen yang sama-sama pendidik itu kemudian diberikan perlakuan berbeda dalam hal khususnya saya sebut sebagai usaha pensiun, karena itu yang menjadi pintu masuk bagi saya dengan mudah untuk bisa dibaca sebagai kerugian yang saya alami akibat dari berlakunya undang-undang guru dan dosen tersebut. Nah, untuk hal tersebut, Mas, saya seringkali membuat metafora. Metafora tersebut itu menyebut ya ada dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan itu mewakili entitas guru, sedangkan sayap kiri itu mewakili entitas dosen. Nah, kedua sayap tersebut mengangkat beban itu badan burung itu saya sebut sebagai pendidikan atau aset bangsa. Nah, kalau keduanya idealnya itu ditempatkan pada posisi imbang. Namun ketika hal tersebut diposisikan tinggi sebelah seperti pada saat ini, maka jangankan untuk mempertahankan dirinya, jangankan untuk tinggi mengerik asal bangsa, mempertahankan dirinya untuk berdiri pada pijakan yang kokoh pun saya kira akan kesulitan. Nah, itulah kemudian dalam hal ini saya mencoba untuk melakukan uji material bahwasanya penafsiran yang sekarang ini memang saya kira perlu untuk diterjemahkan ulang. Hanya kemudian ternyata putusannya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, saya berharap sekali bahwasanya Mahkamah Konstitusi benar-benar berada pada ruang di mana ia atau mahkamah itu menafsirkan apa yang produk undang-undang di bawahnya itu sesuai dengan atau tidak dengan konstitusi yang menjadi domain di mana mahkamah harus memutuskan. Sayang dalam hal uji materi saya, mahkamah menyerahkan perbedaan usaha pensiun tersebut sebagai kebijakan terbuka atau open legal policy. Nah, ini artinya apa? Mas saya urusan dan apa yang saya ajukan oleh mahkamah diterjemahkan sebagai urusan DPR dan pemerintah belaka, bukan urusan mahkamah. Nah, ini akhirnya kan saya mengatakan secara prosedural mungkin benar, tapi dari sisi moral dan keadilan konstitusinya saya merasa keputusan tersebut itu tidak menyentuh substansi persoalan. Nah, di pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 2 yang menjadi batu uji saya, di sana konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil dan bersamaan di muka hukum. Namun bagaimana kemudian kita memandang seorang guru dan seorang dosen yang sama-sama itu berada dalam payung hukum yang sama, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, namun perlakuannya dibedakan. Jadi saya kemudian akhirnya merasa bahwasanya menjadi tugas saya untuk melakukan uji materi tersebut. Nah ini kemudian saya berharap sebenarnya mahkamah dari proses uji materi tersebut menimbang lebih jauh apakah kebijakan pembuat undang-undang dalam ini Presiden dan DPR tersebut proporsional. Apakah alasannya logis dan berkeadilan? Apakah dampaknya terhadap martabat guru telah dihitung? Nah, Andi mengatakan telah. Mengapa kemudian pertimbangan pertimbangan pada saat pembacaan putusan kemarin, Mas,
itu pertimbangan perintah MK menggunakan dalih bahwa kami dalam pertimbangan putusan kemarin, dalam putusan kemarin penyampaian putusan, pengucapan putusan itu Mahkamah menyampaikan bahwasanya Mahkamah memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan kajian serius untuk peningkatan usia pensiun dari 60 ke 65 dengan mengutip apa yang menjadi menjadi pandangan saya bahwasanya perbedaan tersebut itu mengakibatkan demotivasi pada guru-guru. Nah, kalau demikian itu rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh MK tadi berbeda dengan keputusannya. Keputusannya menolak, tapi kemudian dalam pertimbangan untuk memberikan perintah tadi mengatakan bahwa apa yang saya akan sampaikan sebagai hal yang memang perlu dikutip. Ini kan agak lucu kalau demikian itu. Nah, sayang apa yang saya tanyakan tadi dengan apa yang saya harapkan dengan MK melakukan pertimbangan tadi itu tidak dilakukan atau tidak muncul. Hingga kemudian akhirnya saya mengatakan Mahkamah seolah menutup pintu hati hanya dengan membaca teks undang-undang. Padahal saya memiliki keyakinan bahwa hukum tanpa hati itu akan kehilangan arah. Dan tanpa empati hanyalah kalkulasi dingin. Kalkulasi dingin. Nah, terus kemudian saya tetap menyampaikan disclaimer dulu, Mas. Saat ini saya tidak sedang menggugat hakim, tidak sama sekali. Karena saya meyakini benar bahwa memang aturannya mereka memiliki kuasa untuk menentukan sesuatu yang sifatnya final dan binding. Yang saya lakukan hanya ingin mengingatkan kita semua, termasuk dalam hal ini para hakim, bahwasanya pendidikan adalah pekerjaan moral, bukan sekedar administratif. Nah, guru dan dosen sama-sama menyalakan api pengetahuan, hanya dalam ruangnya saja yang berbeda. Dan oleh karena membedakan mereka secara ekstrim dalam hal usaha pensiun berarti mengabaikan nilai dasar kesetaraan profesi dan penghormatan terhadap pengalaman yang kami miliki. Apapun bedanya antara guru dan dosen ketika kemudian dimanai dari siapa yang penerimanya. Kalau guru kebetulan yang menerima materi, apakah itu pendidikan, apakah itu pengajaran anak-anak. Kemudian sedangkan untuk dosen yang menerima itu adalah anak-anak yang berangkat lebih dewasa usianya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah anak lebih dewasa dianggap lebih penting daripada anak-anak yang saya sebut sebagai memang dikategori sebagai anak-anak yang masih ya remaja ke bawah itu tadi. Nah, kalau dikatakan demikian, belakah orang tua dikatakan bahwa anaknya itu dididik oleh orang yang tidak punya kapasitas itu. Dididik oleh orang yang tidak menggunakan teori. Nah, itu kalau dilihat dari kacamata beneficiary, siapa yang menerima didikan. Lantas kemudian kalau dilihat dari siapa yang memberikan didikan, gurunya, dosennya. Saya yakin, saya guru SMA, Mas. Kalau saya disuruh mendidik anak-anak PAUD, saya angkat tangan, Mas. Karena berbeda, jelas. Ya, karena berbeda. Pedagognya sudah beda ya. Nah, hal yang sama ketika kemudian teman-teman dosen diminta untuk ngajar anak-anak SMP, SD, atau bahkan PAUD. Yakin sekali mereka juga tidak sanggup. Kalau demikian itu kenyataannya, sanggupkah kita mengatakan bahwa guru SMA lebih tinggi dari SMP? Guru SMP lebih tinggi dari SSD? Guru SD lebih tinggi dari TK atau PAUD? Atau sanggupkah kemudian teman-teman dosen diberi semacam karpet kehormatan yang berbeda dari teman-teman guru?
Rasa-rasa saya kira tidak. Saya kira tidak. Nah, dengan demikian maka kalau kemudian membedakan keduanya dari apa yang saya sebutkan tadi, rasa-rasanya kok kayaknya kok itu kok kita lupa bahwa usaha pensiun bukan soal angka semata, tapi soal pengakuan atas martabat dan kontribusi. Guru dan dosen, ya, saya yakin tidak akan pernah pensiun jiwanya dari pengabdian. Kalau saat itu tiba, mereka hanya berpindah dari ruang untuk terus menyalakan cahaya harapan. Kadang menemukan di lapangan itu guru-guru yang sudah pensiun itu malah kemudian misal mengajar di sekolah swasta atau bahkan yang alumni S2 pasca sarjana itu malah menjadi dosen juga di kampus-kampus swasta, Pak. Betul. Saya sendiri juga ngajar di perguruan tinggi, Mas. Demikian itu yang terjadi, maka rasa-rasanya kalau kemudian membedakan guru dan dosen, dan itu akhirnya di-endorse oleh hakim mahkamah, kok saya jadi sedih ya. Oh begitu, ada pernyataan begitu, Ibu Prof. Eni Nurbaiti yang menyampaikan. Begini, ini yang saya juga agak bingung ya kemarin sebenarnya ya. Kalau saya bisa dilihat dari YouTube-nya, bisa dilihat dari risalah-risalah yang ada bahwasanya di setiap persidangan, fakta persidangan itu hampir semua hakim itu memberikan angin positif kepada apa yang menjadi petitum saya. Nah, namun kemudian, oh ya termasuk diantaranya ketika teman-teman guru, ada dua orang, yaitu Pak Ramli dan Pak Teguh itu memberikan kesaksian. Maka di sana mengalir simpatik yang luar biasa. Tapi ternyata ketika sampai pada putusan, fakta persidangan tersebut tidak sama sekali muncul. Pertimbangannya ada pada teks ya? Ada lebih kepada teks sebenarnya? Dan legal policy itu tadi, itu satu. Yang kedua, silakan dilihat atau dibaca risalahnya dari apa yang disampaikan oleh ahli presiden, yaitu Prof. Eko Prasojo. Hemat saya, luar biasa. Prof. Eko sangat imparsial. Dia benar-benar sebagai seorang ilmuwan. Nah, di sana dalam kesaksian beliau, dalam pernyataan beliau mengatakan 3 hal kalau tidak tiru. Pertama, ketika ada pengujian material terhadap undang-undang tersebut, maka dari makna konstitusionalnya, maka itu diserahkan kepada mahkamah. Itu sangat bagus. Yang kedua, ketika kemudian ditanyakan oleh saya kaitannya dengan survei yang menjadi landasan untuk membuat kebijakan, yang saat itu hanya didasarkan pada survei yang diselenggarakan oleh, saya lupa namanya, tapi di sebuah MTS di Jombang, maka dikatakan bahwasanya oleh beliau belum ada survei. Dengan demikian, landasan untuk membuat kebijakan tadi itu sangat-sangat tidak kuat. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bahwasanya disampaikan oleh Prof. Eko bahwa ketika nanti mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan uji material saya, maka permohonan tersebut akan disikapi dengan memperhitungkan kemampuan fiskal negara dan yang kedua meritokrasi. Dari pernyataan ketiganya itu tadi, saya mengatakan bahwa fakta persidangan jelas sekali membuat kami merasa optimistis bahwa permohonan kami akan dikabulkan. Namun lagi-lagi bahwasanya putusan yang akhirnya terjadi ternyata sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Ini saya akhirnya jadi wow. Gitu. Ya. Ya. Ini tadinya awalnya sudah cukup pede, tapi kemudian di akhir, kok ternyata tidak sesuai dengan prediksi begitu ya? Ya, secara jujur saya mengatakan demikian, meski secara lisan saya mengatakan bahwasanya
Ini bukan masalah menang dan kalah, bukan, sama sekali bukan. Okay. Ini juga bukan masalah putusan ini itu untuk siapa, memenangkan siapa, bukan. Ini memenangkan pendidikan, ini memenangkan anak-anak. Ya. Penjenengan bisa bayangkan kalau guru dan dosen itu adalah dua orang pembawa obor peradaban, Mas. Akhirnya pendidikan jadi terang benderang. Yeah. Tapi kemudian dalam perjalanan seorang guru dipaksa untuk mematikan obornya itu pada usia 60 tahun. Nah, sedangkan dosen harus membawa anak-anak ini menuju gerbang harapan tadi sampai 65 tahun, bahkan sampai 70 tahun. Itu maknanya menurut saya adalah guru, artinya bahwa anak kita biarkan berjalan dalam setengah kegelapan. Sangat tidak baik, sangat tidak elok, yakin akan terseok-seok nantinya. Cuma kan kalau bicara seperti itu kan sebenarnya lebih ke guru sendiri, bukan masalah usia kalau kita bicara masalah obor penerang itu, Pak. Tapi kalau berbicara soal ketika pensiun kemudian tidak ada guru yang masuk, rekrutmen dibatasi, itu sebenarnya menjadi persoalan. Yang lain yang seharusnya kemudian masalah ini memang sudah terlainnya ketika guru itu masih produktif ya harus disamakan. Ini asasnya ke ibaratnya lebih ke keadilan ya, Pak Hartono. Betul Mas, betul. Ada langkah lanjutan apa Pak setelah ini? Apakah perlu berkomunikasi misal dengan PGRI, DPD terutama ya, atau dengan pemerintah atau bagaimana Pak? Betul, komunikasi akan saya jalin dengan siapapun. Komunikasi itu harus dan wajib. Komunikasi itu tidak boleh berhenti, kapan saja harus kita lakukan. Nah, hal yang kurang memang harus kami perbaiki. Intinya kami tidak ingin mengeluh, kami ingin memperbaiki. Kami tidak ingin menuduh, tapi kami ingin mengingatkan. Nah, oleh karenanya saat ini ketika kenyataannya bahwasanya telah diputus oleh putusan yang sifatnya final and binding itu tadi, saya katakan bahwa itu tidak berhenti, Mas. Ya, kan masih ada rekomendasi dari MK untuk mengkaji kembali di aturannya kan? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwasanya antara putusan dengan rekomendasi atau perintah bahkan ya. Kalimatnya ini perintah. Itu saya kira sesuatu yang mohon maaf berbeda. Berlawanan betul atau inkonstitusional. Maksud saya inkonsisten ya Mas ya. Yeah. Nah, oleh karenanya ini ya, akhirnya kami justru merasa terpanggil untuk kemudian akhirnya meneruskan langkah untuk sesuatu yang barangkali kiranya akan lebih membawa pendidikan lebih baik. Saat ini saya beberapa ini berpikir kiranya perlu untuk kemudian ada semacam lembaga ya. Dan insya Allah saat ini saya merancang untuk itu perlu ada semacam lembaga yang kiranya bisa menjadi rujukan etik dan sekaligus sebagai perlindungan bagi para pendidik yang sifatnya nasional. Selama ini ada PGRI, IGI, kemudian ada lagi yang lain belum, Pak? Atau bagaimana? Saya jujur belum melihat. Saya belum melihat perannya sampai di sana. Mereka lebih fungsinya lebih kemana? Lebih hanya sebagai semacam lembaga yang menaungi saja tanpa ada tadi persoalan fungsi etik itu tidak terjadi di sana? Kayaknya kalau selama ini ketika terjadi ya katakanlah dispute ya, dispute antara guru dengan masyarakat, guru dengan pemerintah, maka yang berjalan kemudian adalah putusan seolah-olah bahwa guru ada yang berjalan sendiri, kemudian guru kemudian mohon maaf kesannya seperti dikasihani. Saya menulis yang terakhir kasus
ini mohon maaf, kepala sekolah Simarga itu ya Mas ya. Itu siapa itu ya yang ya, karena, yang waktu merokok kemudian siswanya dipukul itu ya. Iya, betul. Jadi sang kepala sekolah itu menampar siswanya karena yakin sekali itu karena pergulatan integritas beliau untuk mendidik anak-anaknya hingga kemudian keluarlah ya lompatan emosi yang kemarin terbicarakan itu. Namun yang perlu disadari bahwa apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu yakin sekali dalam pergulatan yang luar biasa hingga kemudian akhirnya keluar dalam bentuk yang seperti itu. Yang saya sayangkan kemudian adalah responnya, ya. Responnya dari kali ini orang tua, kemudian dari di-endorse oleh penguasa, ya, sekda ataukah gubernur ya. Nah, iya. Saat itu saya mengatakan bahwa tamparan yang dilakukan oleh Bu tadi, kepala sekolah tadi itu akhirnya berbuah tamparan balik yang sangat keras pada tidak sekedar pada ibunya sendiri, saya mengatakan bahwa itu tamparan pada pendidikan. Jika kemudian akhirnya ibu tadi itu dikembalikan pada jabatannya, dikembalikan sebagai kepala sekolah, ya, saya mengatakan bahwa sebenarnya itu tetap menjadi label salah, ya, dan itu tidak mengembalikan martabat pendidikan karena di sana tidak ada pernyataan bahwasanya apa yang dilakukan Bu ini benar atau apa yang dilakukan Bu ini itu seperti apa, tidak, hanya dikembalikan jabatannya saja. Nah, lima saya katakan itu tadi, barangkali masyarakat perlu diingatkan ulang bahwasanya mendidik itu sama seperti dengan seorang pemahat patung. Di mana untuk anatomi dari tubuh patung itu tadi ada yang hanya perlu digores. Namun ada pula yang perlu digosok, bahkan dibentur. Belum lagi kalau melihat dari jenis batunya, ada yang memang rapuh, tapi ada juga batu kurat yang sangat kuat. Itulah kemudian akhirnya hukuman dan ganjaran, ada dua hal yang benar-benar harus menjadi otoritas tangan guru. Itu harus diserahkan kepada guru. Namun kalau misalnya suatu ketika ada atau dijumpai sesuatu yang memang perlu untuk dikaji lebih jauh, monggo silakan. Tapi secara umum saya sangat meyakini bahwasanya ketika terjadi peristiwa seperti yang ada di Banten itu, guru tidak bermaksud sama sekali melukai, tidak sama sekali. Untung netizen secara luas akhirnya memberikan kritikan rame-rame hingga akhirnya itu tadi dikembalikan pada posisinya. Begitu. Jadi justru dari masyarakat luas, ya, bukan dari gubernurnya yang mengembalikan menurut saya. Malah wakil gubernurnya malah statementnya malah menyudutkan sang guru ya, wakil gubernurnya waktu itu. Saya ingin kembali ke sini ya. Ada pendengar yang berkomentar via pesan singkat ya. Pak Yani menyampaikan ada karakter atau profesi tersendiri dari seorang guru pendidik yang tak dimiliki oleh profesi-profesi lainnya. Tentunya telah tersertifikasi dan kompetensinya tidak diragukan dalam mendidik. Guru tidak memiliki batasan umur, sebetulnya jenjang umur hanyalah sesuai batasan kedinasan saja. Juga kemampuan berdinas saja, 65 tahun hanyalah angka. Ada lagi pendapat yang menyampaikan, ada Pak Husni yang berpendapat, saya pensiunan guru, pasca menjadi guru saya saat ini bertani dan mengurus cucu, masih kuat sebenarnya, tapi sepertinya kok terlalu cepat pensiun. Saya sepakat dengan usulan Pak Hartono sendiri, ini pendapatnya. Ada lagi pendapat lain yang disampaikan oleh pendengar kami juga, Pak Nugroho, yang berpendapat
harusnya yang dirubah adalah aturannya. Apakah aturan itu bertentangan dengan konstitusi? Kalau bertentangan dengan konstitusi, pasal yang mana ya Pak yang bertentangan? Boleh tanggapi ketika pendengar kami. Iya, pertama tanggapan apapun saya terima dengan senang hati, apalagi kalau dilihat dari ketikanya ini tadi kesannya itu memberikan penguatan apa yang saya sampaikan. Iya. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak dan para yang tadi memberikan masukan tadi, saya kira benar semua. Kemudian saya mengomentari yang terakhir tadi kaitannya dengan pasal mana, yaitu pasal 30 ayat 4 yang saya anggap bertentangan dengan tadi pasal UD ya, pasal UD 45, khususnya pasal 28D, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 2. Di dua pasal tersebut itu mengisyaratkan bahwasanya setiap warga negara itu berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan ya, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum, betul. Dan jadi tepatnya begini. Jadi di pasal 28D ayat 1 itu menjamin setiap warga negara atas perlakuan yang adil, dan di pasal 28D ayat 2 itu adalah persamaan warga negara di depan hukum. Ya, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan imbalan, yang adil dalam hubungan kerja, lebih ke hubungan kerja ya. Betul Mas, betul seperti itu. Iya. Ya. Di pasal itu, bukan di pasal yang berkaitan dengan pendidikan, bukan ya? Bukan. Pasal 30 itu bukan. Ini sifatnya universal. Saya katakan bahwa semua pasal itu bisa menjadi batu uji. Nah, dalam hal ini ketika konteksnya adalah perbedaan usia pensiun tadi yang cocok banyak, tapi kali ini saya mengambil dua pasal itu dengan demikian sekiranya nanti ada putusan yang seperti saat ini pada waktu yang berbeda bisa dilakukan pengujian ulang dengan pasal yang berbeda, begitu. Tapi kalau boleh tahu Pak Hartono, sebenarnya kalau penjelasan dari pemerintah sendiri, kenapa sih kok perlu ada perbedaan batasan usia? Dari penjelasan pemerintah, apa alasannya? Pendengar barangkali sudah ingin tahu soal ini. Perlu alasan perbedaan atau alasan pembatasan usia? Pembatasan berarti ya, pembatasan 60 antara guru dan dosen bisa berbeda. Ya. Ada pembatasan itu apa kalau dari pemerintah sendiri yang diserap oleh Pak Hartono sendiri? Ini yang barangkali sangat sumir ya Mas ya, dan itu kemarin saya tanyakan juga, tapi juga tidak mendapatkan jawaban. Saya tanyakan pada saat itu bahwa ketika ada penelitian, yaitu penelitian di MTS Jombang itu tadi, penelitian itu pertama lokal, yang kedua di sana saya tidak jelas, tapi kalau lihat namanya kelihatannya sekolahnya swasta. Artinya objek dari penelitian tersebut itu sampelnya maksud saya itu apakah guru-guru negeri atau campuran atau dominan guru swasta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa untuk berbicara validitas dan reliabilitas dari sebuah penelitian perlu diuji kiranya, itu satu. Yang kedua penelitian itu tadi sampelnya hanya diperlakukan kepada guru. Berlakukan pada guru, di mana pada usia tersebut guru-guru itu mengalami semacam penurunan kualitas jasmani dan kualitas fungsinya. Nah, saya pada waktu bertanya, ketika penelitian itu dilaksanakan kepada guru dengan hasil seperti itu, lantas apakah kalau penelitian tadi itu sampelnya itu dilaksanakan pada dosen, hasilnya berbeda? Apakah menjamin bahwasanya pada usia tersebut semua dosen itu kemudian memiliki tingkat kesiapan yang jauh lebih baik daripada guru? Rasa-rasanya penelitian ini sangat-sangat tidak valid dan reliable tadi untuk dibuat sebagai basis untuk membuat keputusan. Itulah kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Teko itu tadi, bahwasanya belum ada dasar
yang bisa ya disebut sebagai yang cukup memadai untuk membuat keputusan. Itu diakui oleh Profesor Eko Prasojo itu tadi. Dan oleh karenanya maka Prof. Eko tadi menyatakan manakala nanti mahkamah itu mengabulkan uji material saya, maka pemerintah akan mensikapinya. Pertama ikut apa yang diputuskan, tapi yang kedua akan memperhitungkan kemampuan fiskal dari negara dan meritokrasi. Nah, sedangkan kalau bicara masalah kemampuan fiskal ya Mas ya, saya kadang-kadang ini mohon maaf barangkali yang menjadi penentunya adalah goodwill dari negara kita, pemimpin kita. Mas Junior barangkali saya tos gambaran ya Mas ya. Kalau seandainya jumlah guru yang sekarang ini dikatakan itu sebagai jumlah yang ideal, maka sesungguhnya jumlah yang sekarang ini itu baru 1/4 dari yang seharusnya. Kenapa demikian? Ada dua Mas. Yang pertama, kalau kita lihat dari pertama jumlah jam mengajar ideal bagi seorang guru dalam 1 minggu. Sebelum ada sertifikasi, jumlah ideal mengajar sebagai seorang guru itu adalah 18 jam. Dan itu teorinya ada Mas. Nah, namun saat ini saya pastikan tidak ada guru yang mengajar kurang dari 30 jam. 30 bahkan menyentuh angka 40, bahkan 40 lebih ada. Dan di di Undang-Undang Guru dan Dosen sendiri itu di sana disebutkan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi seorang guru itu mengajar tatap muka itu di angka 24 sampai 40 jam. Nah, kalau melihat dari itu tadi artinya apa Mas? Artinya bahwa masih dibutuhkan jumlah guru yang ada pada saat ini. Karena pada saat ini realitanya hampir tidak ada guru yang mengajar kurang dari 30 jam. Artinya apa? Baru separuhnya kan berarti. Itu satu. Yang kedua, kalau dilihat dari rombongan belajar, silakan dibuka referensinya dari penelitiannya. Ideal kelas itu terdiri antara 15 sampai 20 siswa. Tapi kalau kita melihat kelas-kelas yang ada pada saat ini, adanya antara 36 bahkan lebih dari itu, minimal 36. Nah, artinya apa? Lagi-lagi bahwa membutuhkan guru sejumlah yang ada pada saat ini. Dengan demikian tidak salah kiranya ketika saya menyampaikan bahwa guru yang ada pada saat ini andai dianggap itu jumlahnya memang dianggap sejumlah ini, itu baru ada 1/4-nya. Nah, kalau demikian itu maka artinya apa? Kekurangan guru pada saat ini mengangalit sekali. Baik. Kita masih banyak sebenarnya persoalan. Ini ada persoalan baru, persoalan kekurangan guru dan sebagainya. Tapi ternyata waktu yang membatasi kita, Pak Hartono. Kita bisa berbincang lagi di lain waktu, Pak Hartono. Terima kasih ya sudah berbincang dan semoga tidak patah semangat, Pak. Harus terus semangat untuk memperjuangkan nasib para guru juga nih, Pak Hartono. Kita nanti info-info lagi, Pak. Terima kasih, Pak Hartono. Saya sedikit lagi Mas, ini saya menyampaikan kepada teman-teman sama barangkali ini sebuah panggilan bahwa dengan apa yang kita terima yakni keputusan oleh Mahkamah Konstitusi ini justru akhirnya melahirkan inspirasi bahwa kiranya perlu untuk membentuk semacam komite etik perlindungan pendidik nasional dan perlindungan pendidik nasional. Dalam waktu kiranya Munyuntulung nanti bisa ikuti sebarkan idenya, Mas Yunus. Terima kasih Pak Hartono sudah berbincang bersama El Sinta.
Selamat siang Pak Hartono. Iya, selamat Mas. Demikian wawancara kami bersama dengan penggugat uji material undang-undang terkait dengan pembatasan usia pensiun guru dan dosen Sri Hartono.